Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menceritakan tentang kisah Qarun. Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam, anak dari Yasar, adik kandung Imron, ayah Nabi Musa alaihissalam. Qarun berasal dari Bani Israel. Baik Nabi Musa alaihissalam maupun Qarun masih keturunan Nabi Yakub alaihissalam, karena keduanya merupakan cucu dari Quhas putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Nabi Yusuf alaihissalam, anak dari Nabi Yakub alaihissalam, hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Qarun bin Yasar bin Quhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya kepada Allah SWT agar ia diberi harta dan kekayaan yang sangat banyak. Nabi Musa alaihissalam menuruti permintaan Qarun. Ia berdoa dan Allah mengabulkan doanya. Dikisahkan pula di dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Setelah menjadi kaya raya, Qarun menjadi orang yang sombong dan suka pamer. Orang-orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka dalam tempat rahasia agar tidak diketahui orang lain. Qarun bisa saja membuat sebuah tempat besar yang tersembunyi untuk menampung kunci-kuncinya. Tapi dia tidak melakukannya karena dia suka memamerkan kekayaan dan kekuasaannya. Jadi kebiasaannya adalah membawa 10 orang kuat kemanapun dia pergi. Ke-10 orang ini adalah pria-pria perkasa yang berbadan tegap dan berotot kekar. Mereka mengikuti Qarun kemanapun dia pergi. Tugas mereka adalah untuk membawakan kunci-kunci dari gudang kekayaan Qarun. Meskipun sudah dibawa 10 orang pria perkasa, tetap saja mereka merasa keberatan untuk selalu bawa kunci-kunci Qarun itu. Kebiasaan Qarun yang lain adalah dia selalu mengenakan pakaian yang berbeda setiap kali keluar rumah. Pakaian-pakaiannya berupa jubah-jubah mewah yang paling mahal di zaman itu. Dia juga memiliki banyak kuda, banyak tentara pribadi, banyak pengawal, banyak istana, dan harta benda yang sangat melimpah. Tidak terhitung jumlah kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Qarun juga bisa mempermainkan orang. Dia bisa melakukan apapun karena memiliki kekuatan. Selain memiliki harta yang melimpah, Qarun adalah teman baik Fir'aun. Jika ada seseorang yang punya masalah dengannya, Qarun tinggal memberitahu Fir'aun, maka habislah orang itu. Dia bisa membuat seseorang menjadi budak jika dia mau. Jadi tak seorang pun berani dengan Qarun. Dia adalah seorang tiran yang dijadikan Allah sebagai contoh di dalam Al-Quran untuk menjadi ibrah bagi umat manusia sesudahnya. Pada suatu hari, Qarun memilih pakaian terbaiknya. Kemudian dia pergi ke pekarangan istananya yang luas, dan dia berjalan-jalan sambil memilih-milih kudanya. Akhirnya pandangannya tertuju ke salah satu kuda miliknya sembari tangannya menunjuk. Dia berkata kepada pelayannya, "Kuda itu yang di sana, kuda yang memiliki bulu paling putih. Aku ingin menaiki kuda itu sekarang." Mereka menghias kuda itu dengan berbagai macam pernak-pernik. Andaikan orang-orang di jalan melihat kuda putih itu, tentu mereka akan terkagum-kagum melihatnya. Jadi Qarun menaiki kuda putih itu dan berkata, "Tentara-tentaraku, datanglah kemari." Kemudian Qarun menunjuk tentara-tentara terbaiknya. Lalu tentara-tentara itu berbaris mengikutinya dari belakang. Kemudian Qarun menunjuk 10 orang pria kekarnya dan berkata, "Bawalah semua harta kekayaanku. Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku kepada orang banyak. Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku, koleksi pribadiku dan yang lainnya. Aku ingin kalian semua membawanya. Bahkan kalian para tentara juga harus membawanya. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku." Meskipun memiliki harta yang melimpah ruah,
Qarun adalah manusia yang sangat pelit dan kikir. Dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kekayaan yang luar biasa banyak itu, Qarun justru menjelma menjadi manusia yang sangat sombong dan pongah. Dia merasa semua yang dimiliki adalah hasil usahanya sendiri, karena dirinya adalah orang yang cerdas dan pintar. Karena Qarun menjadi manusia yang sesat karena harta dan kekayaannya, maka dia mendapat azab yang menghinakan, lenyap di telan bumi bersama seluruh harta bendanya. Ketika dia berjalan dengan sombongnya, diiringi oleh para pengawal dan prajurit pribadi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menelannya. Tiba-tiba bumi bergemuruh dan jalanan mulai retak. Retakan itu semakin membesar sehingga terciptalah sebuah lubang yang sangat lebar. Lubang yang besar itu menelan Qarun beserta semua tentaranya, kunci-kuncinya, hartanya. Bahkan Allah memerintahkan bumi untuk menelan istananya. Dan orang-orang yang sedang mengamati beberapa dari mereka berlarian. Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa bumi hanya menelan Qarun dan hartanya. Kemudian bumi kembali seperti semula seakan tidak terjadi apa-apa. Orang-orang sangat terkejut. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada orang-orang dan Qarun tentang siapa raja yang sesungguhnya. Qarun telah mendapat hukuman yang setimpal karena bersikap sombong dan bermegah-megahan di atas bumi. Maka bumi menelannya dan menyekapnya di dalam perutnya. Di tengah-tengah kepongahan dan kesombongan, tiba-tiba Qarun tak berdaya saat bumi menariknya ke bawah. Bahkan para pengawal dan para prajuritnya tidak satupun yang mampu menyelamatkannya. Tidak pula kedekatannya dengan penguasa maupun hartanya yang melimpah bisa menolongnya. Hal ini untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang durhaka bahwa mereka terlalu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah tentang Qarun yang binasa ditelan bumi bersama dengan hartanya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.